Oke, teman-teman sekalian, kalau kita ngobrol tentang latihan, ada saat ini tiga kunci yang harus teman-teman perhatikan. Ketika kita berlatih olah nafas, mau nafasnya apapun, ada tiga kunci yang perlu teman-teman perhatikan. Kita bareng perhatikan ketika berlatih. Yang satu adalah bagaimana kedisiplinan kita ketika mengatur nafas. Nah, konsep olah nafas kan kita yang berlatih gitu ya, kita yang mengatur tubuh kita supaya nurut sama apa yang kita inginkan gitu ya. Sehingga memang ketika kita ngobrolnya olah nafas, kita yang harus ngatur nafas, jangan sampai nafas yang mengatur kita. Maksudnya nafas ngatur kita gimana, Kang? Ilustrasi paling gampang itu kalau kita lari ya. Kalau kita lari kan dengan otomatis badan kita ngos-ngosan ya. Artinya badannya butuh oksigen, langsung refleks otak disuplai dengan oksigen gitu ya. Nah, itulah ketika kita nurut sama badan gitu ya. Ngos-ngosan ya udah biarin ngos-ngosan gitu. Nah, kunci yang pertama dalam berlatih olah nafas adalah bagaimana kita mengatur nafas dengan disiplin, yaitu dengan minimal buang sampai habis. Ini bekal banget buat teman-teman yang nanti mau latihan atau melatih. Ya, sebelum yang hal-hal yang lain, perbaiki dulu nafas. Nggak perlu jurus yang wah, jurus terbaru, jurus paling terkini, itu nggak perlu, gitu ya. Uh, yang paling penting adalah nafasnya dulu perbaiki. Jadi kalau dulu latihan di Himatul Iman itu kan awalnya itu menurut saya memang terus terang ada kesalahan dulu pas pola pelatihan ya. Karena kita ngejarnya ujian, jadi kita ngejar materi. Harus masuk dalam 6 bulan, dalam 3 bulan. Sehingga akhirnya adalah kita kesulitan untuk mendalami materi. Sehingga nafas perut yang sedemikian pentingnya terlewat. Ya, nafas dada belum lancar udah ke diafragma. Nah, jadi dengan adanya sekarang kita berlatih secara mandiri, maka kunci pertama yang harus teman-teman pegang adalah nafas harus disiplin, terutama pas buang nafas. Yaitu nafasnya harus benar-benar sampai habis. Kalau ini diterapkan, pasti nariknya jadi susah. Ya, kalau kita megang kuncinya itu buang nafas benar-benar sampai habis baru narik, dalam 3 kali nafas, 5 kali nafas, pasti nariknya jadi susah. Artinya, itulah step berikutnya, gitu ya. Jadi kalau mau memperbaiki nafas itu mulai dari buang sampai habis. Kalau sudah buang sampai habis itu bisa, baru nariknya pelan-pelan. Itu udah natural banget, badan kita ngasih tahu gitu kok, gitu ya. Nah, kalau buangnya udah sampai habis, nariknya bisa pelan-pelan, maka barulah nahan nafas yang diperlama, gitu. Nah, ini adalah bagaimana cara tubuh kita memang naturalnya seperti itu, gitu ya. Maka ikuti aja, sebetulnya kita tinggal ngikutin. Nah, ini yang dulu luput ketika kita berlatih. Kita terlalu sibuk ngafalin jurus, terlalu sibuk cari yang terbaru, padahal yang basic fundamentalnya uh, terlupakan lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kunci pertama dalam berlatih olah nafas adalah atur nafas dengan disiplin, harus kejam sama diri sendiri, terutama pas buang nafas harus sampai habis. Banget baru boleh tarik. Itu yang kunci pertama berlatih. Sampai saat ini kita baru nemuin 3 sih. Nah, kunci kedua apa, Kang? Nah, kunci kedua ini juga sering kita ulang-ulang. Saya pengen banget di podcast yang pertama ini menekankan kembali supaya nanti kualitas latihan kita benar-benar udahlah latihan tuh nggak usah lama lah, 15 menit cukup, tapi benar gitu. Karena kalau kita latihannya benar, 15 menit, kita punya kesempatan latihan 20 menit benar gitu. Nah, ini yang nggak akan kita bisa dapat kalau latihan kita basicnya nggak benar. Kalau kita basicnya itu dari awal udahlah ngejar jurus selesai gitu, maka sampai kapanpun ya kita ngejar jurus selesai aja. Kualitasnya nggak akan naik-naik gitu. Gitu ya. Jadi penting banget buat disiplin kejam terhadap diri sendiri untuk megang kunci-kunci ini. Gitu ya. Tadi kunci pertama adalah buang nafas sampai habis. Udah dijelasin panjang lebar. Ya. Teman-teman kalau di tengah-tengah pengen berbicara ya,
bisa kalau nggak salah melambaikan tangan deh di sini. Ini langsung muncul dan udah saya allow ya, yang tadi udah melambaikan tangan udah bisa loh, tinggal unmute aja, nanya langsung gitu ya. Teman-teman bisa motong di mana aja, nggak usah nunggu sampai selesai gitu ya. Kita lanjut dulu. Kunci kedua tuh apa, Kang? Kunci kedua tuh kayak gini. Ini juga terlupakan zaman dulu, karena dulu kita punya segmentasi pemisahan antara TD dan TM. Kalau dulu di Hikmatul Iman ya, kalau teman-teman dulu di Hikmatul Iman ada metafisik, ada tenaga dalam. Dan dulu tuh dipisahkannya sejelas langit dan bumi gitu ya. Sejelas malam dan siang gitu. Nggak ada abu-abu, pokoknya TD, TD, TM, TM. Sehingga zaman dulu, kalau saya dulu berlatih zaman dulu, ya penggabungan dua ini cuma terjadi hanya di beberapa jurus saja. Di jurus halus biasanya. Barulah itu ada penggabungan-penggabungan. Jadi dulu konsepnya adalah basicnya adalah olah nafasnya kuatin, metafisiknya dipisah, mungkin di beberapa sisi digabungin. Nah, apa yang terjadi adalah, teman-teman sekalian, setelah saya, kan dulu saya setelah lepas dari Hikmatul Iman ya, maksudnya Hikmatul Imannya saya nggak lagi jadi pengurus gitu, saya kan punya misi waktu itu. Gimana caranya terapis itu bisa muncul dengan cepat. Jadi kalau zaman dulu kan terapis otodidak ya. Otodidak, kalau syukur kalau pelatihnya itu adalah terapis, jadi diajarin. Kalau enggak ya ya otodidak aja, sekenanya gitu ya, terapis dapatnya. Nah, dulu saya punya misi gimana caranya melahirkan terapis baru dalam waktu cepat. Kenapa? Karena ternyata dulu berlatih untuk bela diri yang bukbek ya, kalau sparring segala macam tuh gak kepake gitu ya. Persentasenya lebih banyak ketemu pasien dibandingkan ketemu dengan dengan anggaplah preman atau berkelahi gitu ya. Kebetulan karena lingkungan saya juga lingkungan yang alhamdulillah nggak banyak friksi gitu ya. Nah, sementara adalah ya kemampuan terapisnya nggak maju-maju nih gitu ya. Orang-orang nggak pede segala macam. Jadi saya punya misi untuk gimana caranya orang-orang punya kemampuan buat nerapi dalam waktu dalam waktu singkat gitu ya. Nggak harus tunggu tahunan gitulah kira-kira. Nah, dari sisi latihannya saya mengamati kenapa sih, apa sih yang terjadi ketika kita menerapi. Ini saya jelasin, saya belum pernah jelasin ke orang lain ya. Saya jelasin ke teman-teman bagaimana saya dapetin kunci ini gitu ya. Saya melihat kalau nerapi itu apa sih yang terjadi? Oh, ternyata ketika nerapi itu selalu gabungan antara TD dan TM. TD-nya ngegempur gitu ya, buat powernya. TM-nya yang nge-lead gitu ya, yang memimpin. Si energi mau digimanain itu TM gitu ya. Tapi powernya ada di TD. Jadi nggak pernah itu satu-satu gitu ya. Nggak pernah TD doang gitu ya. Kalau kita perhatikan itu selalu gitu. Nah, dari situlah muncul, oh gimana ya kalau kita berlatih digabungkan gitu. Antara TD dan TM. Jadi tidak lagi dipisahkan. Menurut pakem pada saat itu, ini di luar ini ya, di luar pakem dasar gitu. Karena dulu pakem dasar yang kami pegang, saya pegang lah gitu ya, zaman dahulu ketika Hikmatul Iman harus dipisah. Nggak ada tuh gabung-gabung gitu ya. Nah, akhirnya saya ngulik gitu, berapa minggu sampai saya, ini kenapa ya, kalau kan dulu sempat vakum berlatih ya sekitar 2 tahun. Pas saya ulik ini kok ternyata energi yang saya dulu punya ketika, rasakan ya bukan punya lah. Saya rasakan ketika naik dasar 4 ke dasar 5, dasar 5 ke 6, ketika latihan lagi dahsyat-dahsyatnya, itu muncul dengan segitu mudahnya gitu. Dengan mengaplikasikan tadi penggabungan TD dan TM ketika berlatih. Ternyata dia munculnya dahsyat. Saya udah ngerasa, sakti lagi nih gitu ya. Kok tiba-tiba latihan 15 menit kerasa banget kayak dulu masih muda kan gitu-gitu ya. Disitulah mulai apa ya namanya, aha moment ya. Nemuin, oh jangan-jangan ini. Kemudian diuliklah pada waktu itu kita ngulik di gerakan angin satu yang full pakai penggabungan antara TD sama TM ini. Artinya apa? Ketika kita melakukan angin satu, kalau dulu mah dorong ke depan ya, misalkan dorong ke depan itu kan emang tangan dikejangin. Tapi kalau dicoba dengan dorong ke depan itu melawan tolakan, itu susahnya minta ampun gitu ya. Satu angin satu aja nggak beres-beres gitu ya. Bener-bener nggak beres-beres karena udah keburu capek lah gitu ya, belum nggak sampai-sampai gitu ya. Dan teman-teman kebetulan dulu sempat bisa emosi-emosian kalau zaman dulu ya. Jadi kepekaannya bisa ditinggiin kan zaman dulu.
kita latihan itu. Jadi kalau dipakai ketekan yang super tinggi, wah itu udah mundur-mundur, nabrak-nabrak gitu ya. Hanya berusaha untuk ngelakuin angin satu doang. Itu kayak orang gimana gitu latihan. Nah, tapi waktu itu kita coba gitu ya. Dan ternyata hasilnya dahsyat, luar biasa gitu ya. Capeknya original dan yang paling dahsyat adalah kita bisa mengejangkan memang jalur yang perlu. Jadi ternyata kalau kita nyalurin energi itu nggak harus seluruh tangan, tapi hanya jalur tertentu saja. Dan jalur tertentu itu terbuka, tertrigger gitu ya, ketika kita menahan tolakan yang kepadatan energi itu. Nah inilah yang jadi waktu itu, wah ini dahsyat, penemuan dari dulu ada di depan mata, tapi baru ketemunya saat itu gitu. Nah mulai dari situlah kita mengaplikasikan ke latihan-latihan untuk terapi, sehingga dalam 12 kali latihan itu orang-orang udah mantep lah buat putaran energi, untuk udah bisa terapi hanya dengan 12 kali latihan. Nah, ini adalah kunci yang kedua. Jadi kunci kedua dalam berlatih adalah selalu merasakan energi, karena yang kita latih itu energinya toh gitu ya. Eh, bukan ototnya. Kita kan nanti terapi nggak pakai otot gitu ya, tapi lebih ke energi. Maka libatkan energi, feel energi, kita ngerasain energi ketika berlatih. Nah, ini yang jadi dobrakan yang kedua. Ketika kita gabungkan satu dan dua adalah nafasnya buang sampai habis, kemudian selalu merasakan energi, itu latihan jadi super berat. Teman-teman nggak perlu deh jurus-jurus yang 10 gerakan. Lewat 10 gerakan itu udah susah banget pasti. Teman-teman bakal ngulik di satu gerakan, dua gerakan, diulang-ulang, pasti itu aja udah. Karena memang saking kita sudah merasakan efek dari si latihan. Itu dahsyatnya seperti apa. Kalau zaman dulu, latihan itu kadang-kadang saya suka ngelamun tuh. Ngelamun lagi ngapain, pikiran kemana gitu ya. Tapi kalau udah latihannya begini, boro-boro ngelamun, nggak ada orang yang anggapannya ya, anggap aja kita lifter angkat berat gitu ya, lagi ngangkat barbel di atas gitu, mana ada orang yang ngelamun kalau ngerasain tekanan sedahsyat itu. Atau misalkan kita lagi dorong mobilnya ditanjakan gitu, mana ada orang ngelamun kalau lagi dorong mobil ditanjakan. Semua juga ini hidup dan mati ini kan gitu ya. Ini kalau saya ngelamun bahaya ini kan gitu. Jatuh ini barbel, mundurin mobil, kira-kira gitu. Nah, itu yang saya dapat banget ketika menerapkan kunci satu dan kunci dua dalam berlatih. Jadi dahsyatnya luar biasa, kepadatannya kerasa banget, percepatannya cepat, kemudian jalurnya kebuka, dan kita udah fokus banget udah, gitu. Nah, ini yang selama bertahun-tahun kita latih. Nah, dalam perjalanan berlatih yang online, kita nemuin yang kunci ketiga. Jadi kunci ketiga itu nggak datang tiba-tiba ketika satu dan dua ketemu. Satu aja nemunya lama. Iya, satu aja nemunya lama. Satu kedua nggak terlalu lama sih, mungkin beda setahun lah gitu ya. Kedua ketemu. Nah, tiga ini kan ketemunya bareng-bareng sama teman-teman yang berlatih secara online di XHI. Nah, kenapa? Nah, saya cerita nih sejarah kenapa nemuin kunci yang ketiga. Kunci ketiga itu adalah kesinambungan nafas. Jadi nafas satu harus mendasari nafas berikutnya. Caranya gimana? Kalau kita dorong itu kan ada padet tuh. Nah, padetnya itu semua harus dibawa di nafas berikutnya. Jadi kalau zaman dulu, kalau teman-teman yang berlatih di Hikmatul Iman, mungkin refleksnya masih ke bawah. Refleks tuh gini, refleksnya pas buang, bas edan-edanan, pas narik lemes biasanya. Karena dulu begitu dilatihnya, bertahun-tahun begitu. Nah, saya pun dulu begitu. Jadi pas tarik udah dahsyat edan-edanan, keringat kuncur segala macam, pas tarik tes nyantai. Nah, saya mikir-mikir waktu itu, apa sih yang bisa kok apalagi yang bisa kita bikin supaya si latihan ini lebih dahsyat lagi kan gitu. Nah, saya perhatiinnya sebetulnya pas ganti-ganti gerakan. Misalkan ya kita habis angin satu nih terus mau duduk, atau dari kuda-kuda mau berdiri. Udah selesai nih mau berdiri. Saya selalu bilang ke teman-teman saya, ke murid-murid saya waktu dulu gitu, hati-hati kan gitu. Karena ketika perpindahan itu, yang terjadi adalah konsentrasinya buyar, energinya ikut buyar. Dulu saya cuman aware tuh apa ya, sadarnya itu ketika ya tadi pergantian gerakan yang besar, misalkan dari duduk ke berdiri, atau dari angin satu ke angin dua, kalau zaman dulu gitu ya, pergantian jurus gitu ya. Nah, itu kan potensi buat buyar konsentrasinya besar banget gitu. Dulu saya aware-nya di sana. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau
setiap nafas juga kan sebetulnya karena tadi refleksnya orang itu udah capek banget pengennya istirahat, itu bawaan dari semua orang ya. Justru pas nariknya ini orang-orang jadi buyar gitu. Nah, jadi itu yang saya pikirin, loh kalau gitu, kalau kita jaga konsentrasi antar nafas gimana efeknya? Nah, itulah yang jadi kunci ketiga. Kunci ketiga adalah kita misalkan mau latihan 10 kali nafas, berarti start di 1, akhir di 10 gitu. Itu benar-benar terus dijaga konsentrasinya. Dengan wujudnya apa? Kepadatannya pas buang nafas pertama habis, ambil semuanya. Jadi 1 itu berat banget, pas kedua lebih berat. Karena pas, misalkan gini ya, pas dorong ya, angin, anggap aja kita gerakan angin 1 yang pertama yang dorong ke depan. Buang pertama jebret gitu ya, anggap aja 10 gitu. 10 kepadatan ini diambil ketika tarik. Maka ketika buang yang kedua akan jadi 12, akan jadi 13 gitu ya. Nggak mungkin turun. Nah, sementara kalau biasanya, kalau kita nggak aware, pas buang 10, pas nariknya di loss gitu, tes gitu, oh itu turun pasti. Nggak 10, mungkin 5 gitu ya. Jadi naiknya kayak zigzag. Naik, turun gitu. Naik secara umum, tapi banyak yang kebuang. Nah, kalau kita terapkan si konsep yang ketiga ini, naiknya pasti terus-terusan naik. Tapi apa efeknya? Luar biasa berat latihannya. Nah, itu teman-teman yang kadang-kadang secara refleks kita menghindari. Karena refleks kita kan pengennya enak ya. Wah, pasti nggak mau capek gitu ya. Karena kita tahu kalau lakukan ini pasti capek banget. Badannya udah bayangin aja lah. Kayak kita nih disuruh masuk kandang singa lah gitu ya. Ya, atau disuruh masuk kandang kalajengking gitu ya, karena di sini banyak kalajengking nih. Atau kamar tarantula isinya, atau satu kamar isinya tokek semua misalkan. Belum masuk aja, badan kita kan udah siap-siap ya. Nah, ini kan badan kita kan tahu nih kalau mau latihan tuh pasti berat, pasti capek, pasti apa. Kadang-kadang dia udah proteksi dulu gitu ya, dengan cara nggak mau lah gitu ya. Nah, justru kita sebagai yang berlatih harus bisa gimana caranya ngebawa itu berat tuh, itu susah, hajar gitu ya. Makin berat, makin susah, makin seneng kita berlatih. Karena kita tahu dengan makin berat, makin susah, kita dapat sesuatu yang lebih dahsyat di akhir latihan. Bahwa ngapain sih kita kalau latihan, kalau dapetnya biasa-biasa aja. Udahlah, nggak usah latihan olah nafas online bareng-bareng gitu. Kamu latihan sendiri aja gitu-gitu aja kan gitu ya. Kita mah mau dapat sesuatu yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa gitu. Makanya kita latihan edan-edanan, fokus, berat kita cari, susah kita hadapi gitu ya. Nah, mindset yang itu bayangin betapa dahsyatnya kalau kita punya mindset seperti itu. Ya. Kunci 1, 2, dan 3, ulangi lagi. 1 itu buang nafas sampai habis. Sebetulnya disiplin di nafas. Tapi kunci yang 1 ini diturunkan lah gitu ya. Yang minimal buang nafas sampai habis. Kedua, selalu ngerasain energi. Dan ketiga adalah nafas yang sinambung. Minimal-minimal adalah semua kepadatan pas dorong, buang. Itu diambil ke nafas berikutnya. Kalau kita kombinasikan ini udah dijamin. Latihan apapun yang kita lakukan jadi super berat. Ya, super berat. Tapi dengan mindset kita berat, kita seneng, wah ini udah latihannya, udah mindset kita, mentalitas kita benar-benar kebentuk ya. Kan kalau kita latihannya seperti itu, saya pikir mindsetnya udah mau ada apa aja kan kita hadepin kan gitu ya. Pasti begitu, ke bawah di kerjaan, ke bawah di mungkin di rumah tangga, ke bawah di kemasyarakatan, segala macam kan gitu ya. Jadi latihan yang seperti itu saya pikir secara mental membentuk, secara energi juga membangun gitu ya. Dan saya pikir itulah sebuah latihan yang bulat ya. Kalau ngebulat apa ya? Holistik gitu ya. Menyentuh berbagai macam sisi. Karena ada latihan-latihan yang membuat kita jadi malas sebetulnya. Contoh ya. Kalau dulu saya latihan, saya mah ini mah testimoni aja. Kalau dulu pas latihan ya. Kalau latihan kan zaman dulu saya di Hikmatul Iman itu latihan sekali latihan 40 orang, 30 orang gitu ya. Suka ada push up dong. Gitu ya, push up. Apa sih yang dilakukan pemula pas push up? Nah, pasti kan nggak kuat kan dia. Setelah nggak kuat apa yang dilakukan? Curi-curi dong. Banyak banget yang curi-curi. Gitu ya. Push up kakinya nempelin lah gitu ya. Satu lurus satu nempelin. Atau begitu baru naik ketika pelatihnya datang. Bukan kita lah. Saya melakukan itu kan gitu ya. Tapi apa yang kita bentuk dari situ? Berarti yang kita bentuk adalah
serius ketika diawasi, kalau nggak diawasi curi-curi. Itu kan jadi latihan yang aneh kan gitu ya. Harusnya membuat kita menjadi seorang yang kesatria, malah menjadi seorang yang curi-curi gitu ya. Berarti latihan itu ada yang salah dari sisi energinya juga pasti nggak akan benar, dari sisi mentalitas juga ngebentuk yang salah kan gitu. Nah ini yang saya pikir uh, ditata ulang dengan 3 kunci yang kita latih gitu ya. Kalau di latihan kita tuh lebih terhormat bisa 5 kali nafas tapi benar sungguh-sungguh bocor di keenam daripada selama 45 menit teman-teman bisa melalui dengan bocor-bocor apa bukan bocor-bocor ya, dengan tidak maksimal lah gitu ya. Yang penting kejar maksimal aja, karena kalau misalkan kita maksimal maka ada kemungkinan, ada peluang bahwa kita kemampuannya akan meningkat. Tapi kalau kita nggak maksimalkan di setiap nafas, apa yang terjadi? Kita nggak akan pernah punya kesempatan kemampuannya meningkat. Nggak ada hinanya kita nafas bocor selama kita sudah semaksimal mungkin mempertahankan. Karena tiap orang pasti beda-beda gitu. Si A mah nggak apa-apa, biarin si A itu bisa 20 kali nafas, nggak apa-apa. Nah, badannya juga beda kan gitu ya. Nggak apa-apa kita 3 kali nafas bocor, tapi yang penting sebelum bocornya itu udah maksimal banget gitu. Nah itu mungkin sedikit tentang kunci dari olah nafas ya. Jadi proses nemuin ini saya nggak pernah ceritain sebelumnya. Tadi baru saya ceritain. Sebetulnya mana ya? Udah ada depan mata, tapi baru kelihatannya itu emang bertahap lagi, nggak tiba-tiba segitu. Saya nggak tahu nih kunci keempat apa yang kita dapetin nanti kan gitu ya. Tapi yang pasti ya kita berproses aja, nanti mungkin kunci keempat bisa kita dapat gitu ya. Kayaknya sih ya, saya udah kebayang ada hilal gitu ya. Kayaknya kunci keempat udah kebayang ini nih yang 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 mungkin jadi kunci keempat. Yang saya akan buka di sekarang, karena sebelum pernah ngomong kalau kalau ini benar-benar di latihan online kita juga nggak pernah ngomong. Kayaknya sih kunci keempat itu ya tadi kebersatuan dengan alamnya. Jadi kan selama ini kan kita fokus ke badan sendiri ya. Nafas kita yang atur benar-benar kita anggaplah kita lihat ke dalam gitu ya. Terus energi ya emang feel kita, rasa kita gitu ya. Terus ngebawa energi itu kan semuanya badan kita gitu ya. Nah, saya pikir kayaknya nih ya, nah, soalnya saya ini masih dalam proses ngulik nih. Kayaknya yang keempat nanti adalah kebersatuan kita sama sekitar gitu. Tapi itu hanya bisa kalau 1, 2, 3-nya udah dicapai kayaknya. Kalau 1, 2, 3-nya udah diterapkan dengan mantep, maka baru kita bisa ngobrol tentang kebersatuan dengan alamnya. Kalau dari dasarnya belum kuat, kayaknya kurang maksimal deh ke yang keempat itu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman sekilas tentang latihan. Saya nggak mau ada yang mau tanya dulu, mau nambah, mau diskusi, mau membantah boleh gitu ya. Karena kalau ditanyakan saya bisa ilmu bakal mengalir ya, baik dari teman-teman dan kan segini banyak harusnya sih ada yang penasaran mungkin mau nanya, silakan. Nanyanya gimana ya ini ya? Apakah kayaknya saya nggak tahu kalau versi yang ngedengerin kayaknya ada melambai deh. Terus unmute ya. Ada yang mau tanya dulu mungkin teman-teman? Atau sekedar say hi gitu? Supaya saya tahu bahwa kedengeran teman-teman jangan apa jangan-jangan saya ngomong sendiri gitu. Oke, ada Kang Riza, ada Kang Ilyas. Kang Ilyas dulu ya. Tadi soalnya Kang Ilyas. Saya klik allow to speak. Coba Kang Ilyas, boleh tadi kan melambai ya. Oke, habis ini Kang Riza. Ya, Kang. Assalamualaikum. Kedengeran nggak? Kedengeran Kang Ilyas. Jelas, Oh ya. enak banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenalin buat warahmatullahi wabarakatuh. semuanya, Kang. Napangkeun saya Ilyas dari Cianjur, Kang. Siap. Ya. Kebetulan saya baru pertama gabung dengan XAI ya. Latihan pun baru ikut yang online 4 kali ya, Kang ya. Kalau nggak salah, tapi pas kemarin saya coba rasain, apalagi yang pas malam Jumat kemarin, emang sangat berat sekali sampai mungkin badan saya drop ya Kang ya kemarin sampai drop. Wah, malah sampai ngedrop. Betul Oke. Kang. Mungkin memang karena memang saya mungkin Kaget kali. kelelahan tapi
kurang fit juga mungkin badannya kemarin. Terus yang ingin saya tanyakan tuh ini Kang, pas waktu kan saya belajar mungkin ada lah sama sebelumnya. hampir sama, tapi beda itu di Mindpo ya Kang ya, Oh, Menpo ada ya. sama pernapasan juga. Cuman yang ingin saya tanyakan itu kalau di sini untuk hawa pernapasan dada itu kita pas tahannya itu harus posisi sekuat tenaga, sekuat napas kita atau segimana gitu Kang, itu yang ingin saya pertanyakan. Terus pas yang saya tanyakan juga pas perpindahan dari napas dada ke diafragma itu kok susah banget ya gitu Kang. Asa berat pisan gitu Kang, kemarin ge sampai aduh asa mau pingsan gitu kemarin teh gitu Pak. Gitu ya, mungkin ini cuma sharing aja ya Kang ya. Ya Sip. mungkin pengalaman saya kemarin, hatur nuhun selama ini udah izinin bergabung buat latihan di Zoom gitu Kang. Siap. Gitu Kang. Siap. Gitu Oh, aja mungkin Kang, bagus hatur ini. nuhun Kang. Ya. Oke, saya jawab dulu ya soal ini. Oke, menarik ini. Saya bukan jawab karena saya tahu juga, sharing aja lah gitu ya, sama-sama dari orang yang latihan sama yang latihan gitu ya. Oke, ini pertanyaan bagus nih tentang durasi nafas. Sebetulnya teman-teman, kalau kita ngobrol nafas yang ideal, itu memang panjangnya itu sama. Antara narik, tahan, dan buang. Makanya disebutnya kalau dulu namanya nafas segitiga, sama gitu ya. Tapi buat nafas ideal ini sulit. Dan ada tahap-tahapnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah, saya ngulang ya, nge-breakdown si nafas gitu ya. Ketika kita berhenti nafas, mulai dari yang paling natural dulu. Nggak usah dipaksain banget gitu. Ya, mau tariknya slow, kan kita harus slow ya. Pas buang juga slow gitu ya. Coba nanti teman-teman latih supaya volumenya standar-standar aja. Nggak usah maksimal dulu. Karena yang kita kejar dulu adalah satu, buang nafas sampai benar-benar habis aja dulu. Gitu. Nah, nanti kalau sudah benar-benar habis, baru nariknya pelan-pelan. Step ketiga, baru tahannya diperlama. Nah, jadi ngobrol berapa panjang lama itu urusan ketiga gitu. Setelah buang sampai habis, nahannya bisa pelan-pelan. Nah, setelah udah di step ketiga ini barulah nanti kita mensetarakan waktu narik, tahan, dan buang. Tapi biasanya itu udah otomatis sih. Karena nanti badannya udah adaptasi. Karena mencapai fase ketiga ini kan butuh lah. Artinya teman-teman udah latihannya udah rutin ya. Udah terbiasa badannya gitu. Nggak mungkin pada fase 3 tapi masih belang bentong, itu nggak mungkin lah. Itu takes time dan akhirnya waktu itu yang membuat kita badannya udah terpola gitu ya. Mungkin itu. Jadi nggak usah maksa banget maksa, tapi ikuti step by stepnya senatural mungkin. Nanti akan mencapai titik yang sama juga gitu ya. Itu mungkin kalau yang tentang durasi nafas. Apakah latihan kita berat? Semuanya juga ngerasain berat lah gitu ya. Itu udah pasti itu mah. Perpindahan nafas dada ke diafragma itu sulit. Teman-teman sekalian, saya belum tahu nih, teman-teman sudah ngulik belum ngerasain bedanya nafas? Kalau belum, saran saya coba teman-teman gini, porsi latihan ya, kalau kita ngobrol dari awal ya, pemula, porsi latihan itu selalu nafas perut yang harus paling banyak sebetulnya. Baru nafas dada, baru nafas diafragma. Contohnya gini, misalkan kita latihannya 1 jam. 1 jam tuh misalkan 60 menit ya, bukan 1 jam 60 menit. Maka nafas perutnya itu harusnya lebih banyak. Bisa jadi dia 30 menit sendiri. Si dadanya 20 menit, diafragmanya 10. Ini standar latihan buat yang awal-awal. Kenapa? Karena nafas perutlah yang harus benar-benar dikuasai. Diafragma ini akan menghasilkan energi yang besar, meledak-ledak, akhirnya perlu disalurkan dan akhirnya perlu disimpan. Kalau simpenannya yang nafas perut ini, penyimpan energinya ini kacau balau, tidak tertata, tersusun dengan baik, maka sayang banget itu latihan. Nanti setelah terbiasa latihan, barulah disejajarin kah atau sesuai dengan keinginan spesifik latihan tersebut. Misalkan latihan kita nafas dada udah bagus, dada udah bagus. Latihan hari ini misalkan full pengen ngegeder energi supaya bisa kerasa banget. Berarti nanti diafragmanya banyak kan gitu ya. Nah, tapi itu bisa setelah teman-teman dengan syarat nafas perutnya udah bagus gitu ya. Maka teman-teman sekalian, ini penting nih kalau tadi Kang Ilyas nggak nanya ini nggak keluar nih ilmu.
Kalau teman-teman itu baru, maka teman-teman latihan mandirinya ya. Kan kalau latihan online bareng-bareng kan wayahna ngikutin. Jadi memang rada sulit nih kalau teman-teman ikutan yang Kamis nih, baru nih, terus ikutan Kamis. Oh pasti jungkir balik itu pasti. Tapi nggak apa-apa ikutin, karena dengan jungkir balik itu nanti cepet ngikutin adaptasinya gitu ya. Tapi kalau teman-teman nguliknya di latihan mandiri, maka dalam 1 jam, maka, atau gini deh, dalam 100% ya, 50%-nya harus nafas perut, 30%-nya nafas dada, barulah 20% si nafas diafragma. Hitungannya menit lah. Misalkan berarti kalau 60 menit, 30 menitnya untuk apa? Untuk nafas perut, berarti 18 menit, ya anggaplah 20 menit lah buat dada, dan 10 menitnya buat diafragma. Kira-kira gitu komposisi yang saya saranin buat latihan pemula, gitu ya. Itu mungkin Kang, ini dapat ilmu nih. Kalau enggak, saya nggak keluar ilmu ini. Sama-sama. Oke, boleh Kang tadi Kang Riza ya? Kemana Kang Riza? Kang Riza, coba Kang Riza, ini lagi nih Kang Riza, melambai lagi coba. Soalnya nggak muncul. Oke, so Kang Riza, mangga Kang Riza. Habis ini Kang Dodi Indra. Oke, Kang Riza boleh? Silakan. Kayaknya harus di-unmute dulu sendiri, Kang. Halo, gimana Kang? Dengar Kang? Ya, kedengaran. Siap. Wah, ini kita jadi radio ini. Silakan pemirsa. Sokder, gimana Kang Riza? Ya. Pengalaman di XAI, saya ngerasain beda waktu dulu di lapangan dengan kita latihan di Zoom. Kalau di lapangan kan berjam-jam tuh, paling enggak kita lebih kurang 2 jam latihan. Itu udah juga pakai lari, sprint, lari, betul, penyeimbang, kayak gitu kan. Nah bedanya kalau kayak kita yang di ini cuma rata-rata 45 menit, tapi hasilnya ya kalau nggak boleh nyombong lebih, mungkin minimal samalah dengan yang 2 jam latihan. 2 jam latihan di real dengan 45 menit di udara, minimal samalah. Benar kalau mau jujur sih malah lebih rasanya gitu. Tapi takutnya nanti nggak enak dengar ya. Jadi kalau dari segi materi kayaknya emang bedanya dari yang Akang bilang 3 tadi, yang pertama buang nafas sampai habis, itu emang pengaruh benar Kang. Kalau zaman dulu kan ya buang nafas mengejangkan ke otot sasarannya. betul. Sementara kalau sekarang kan kita mainnya di energi gitu. Jadi emang buang sampai habis itu melawan tolakan itu yang bikin dahsyat latihan di XAI. Nah, yang bikin tambah satu lagi mungkin gimana ya? Dibilang nggak berperan sih berperan, soalnya saya ngerasain gitu. Settingan energi dari Akang itu punya peranan penting juga gitu. Itu rahasia itu sebetulnya. Ya udah sok tanyain lah sekalian. Sok biar keluarin lah sini. Ya, settingan itu emang kerasa gitu Kang, kalau kata Kang udah saya setting gitu. Awal-awal sih, kalau sekarang nggak tahu apa udah bobal atau udah keseringan sih nggak merasa ya Kang lempar-lempar gitu nggak kerasa. Tapi waktu awal-awal kerasa gitu Kang, kayak ada yang blok aja gitu. Nah jadi peran serta yang settingan itu ada ya. Kalau kamu buka-bukaan yang settingan atau ngajarin juga nggak apa-apa. Boleh lah. Oke, kita ajarin aja lah. Jadi nanyanya settingannya gimana gitu. Oke. Oke, siap. Itu Kang, kasih Kang. Siap, pertanyaan bagus lah. Oke, karena ini podcast pertama dan udah kita buruk-buruk aja. Dan sebetulnya kan gini ya, saya udah bilang ke teman-teman dari beberapa bulan yang lalu, bahwa sebenarnya kan target 2022 adalah teman-teman mulai berani untuk melatih ya. Karena saya udah ngerasain gini, kalau zaman kita mulai XHI dulu kan kegiatan, istilahnya gini, sekarang itu kegiatan saya pribadi itu alhamdulillah makin banyak gitu ya. Di situ-situ juga, kan ini kan teman-teman tahu ya, saya ngebantuin Teh Ambar gitu ya. Wah itu, aduh, di belakang layarnya luar biasa tuh bantuin dia tuh. Itu bisa bangun jam 5 pagi, terus pulang buka komputer lagi, wah dahsyat lah gitu ya. Nah, terus saya mikir-mikir juga kan kemarin-kemarin,
kalau semuanya bertumpu kepada seorang Azhari, nanti kalau saya nggak bisa gimana kan gitu ya. Padahal misi dari awal si XI itu kan meneruskan menjadi jembatan manfaat dan keilmuan buat generasi berikutnya gitu ya. Jadi mau nggak mau ya udah deh, niatin aja dulu sugan. Nanti kan hati mas siapa yang tahu ya. Minimal saya udah niatin dulu teman-teman jadi pelatih-pelatih di area-area masing-masing lah kalau belum berani secara online mah ya. Makanya nyambungnya adalah oke, saya bukain rahasianya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, enaknya latihan pakai Zoom adalah saya bisa ngelihat masing-masing. Jadi saya bisa ngelihat kali. Kalau gini kan saya nggak kelihatan ya kecuali pakai profil page-nya gitu ya. Kadang-kadang saya terus terang kalau nama suka lupa. Tapi kalau Zoom kan kebuka ya, kayak enak gitu. Makanya saya suka susah kalau misalkan Zoom terus foto profilnya foto anaknya, terus nggak open kamera gitu ya. Aduh, itu rada-rada harus kerja ekstra gitu ya. Nah, balik lagi. Kalau kita latihan pakai Zoom itu saya bisa ngelihat teman-teman langsung. Sehingga apa yang dilakukan adalah ini kalau teman-teman jadi pelatih nih ya. Kita pertama bikin koneksi dulu sama si orang itu. Orang itu sadar atau nggak sadar, kita bikin koneksi dulu. Jadi kita tuh bener-bener energi kita itu bisa nembus kasarnya gitu ya, nembus HP sampai ke sana sih sebetulnya. Karena enak gitu kelihatan, gitu ya. Satu, kita harus tahu bahwa energi itu bisa nembusnya segitu mudahnya, apalagi via Zoom, live lagi, gitu ya. Itu satu. Nah, apa sih yang kita lakukan? Nah, setting itu ada beberapa tahap, gitu ya. Jadi kalau anak-anak XHI yang ikutan latihan udah lama sih biasanya nggak akan rasa lagi karena settingannya udah mantep banget ya, itu lagi sih sebetulnya, nggak dirubah-rubah sih, kecuali ada event khusus kayak dulu yang metafisik gitu ya, setting khusus gitu ya. Tapi kalau buat latihan sendiri kan programnya udah standar gitu ya. Jadi yang dilakukan apa? Yang satu adalah kita bayangin kita itu apa ya, bukan ngeratain, melancarkan sebetulnya, melancarkan energi si orang itu terutama di tulang punggung ya. Jadi bayangin aja, bukan bayangin kan, kita lihat orangnya gitu ya, terus kan teman-teman suka ngeliat saya gerak-gerakin tangan gitu ya, itu saya lagi megang ke belakang nembak-nembakin supaya si tulang punggungnya itu lancar, karena banyaknya memang energi lewat tulang punggung. Jadi kalau tulang punggung dilancarin, penyaluran ke yang lain pasti lebih gampang. Itu satu. Jadi yang satu adalah lancarin penyaluran ke tulang punggung. Gimana caranya? Anggap aja kita nerapi, kita lancarin aja gitu. Nanti biasanya ada mentok di satu titik, tembakin, jebret gitu. Nanti lancar lagi. Nah, itu dilakukan ketika kita setting pertama. Jadi setting pertama energi di tulang punggung dulu gitu. Cara mudahnya adalah dipasangin satelit sebetulnya, Kang. Jadi tulang punggung itu kita tempel, udah lah gitu ya. Programin begitu nanti dia nyalurin, si energi satelit ini langsung connect gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau mau bikin garis lurus mah udah ada titik-titiknya. Kalau zaman anak SD ya kan hubungkan titik-titik gitu ya. Jadi kita bikin titik-titiknya aja di tulang punggung teh. Nanti ketika dia nyalurin, itu titik akan saling terhubung gitu. Nah, itu yang pertama dilakukan supaya mempermudah teman-teman penyaluran. Yang kedua adalah kita padetin energi si orangnya. Jadi sebetulnya kalau dibilang XH itu nggak transfer, bisa juga. Tapi kalau dibilang SH in transfer bisa juga, karena ketika setting itu kan ditransferin energi, jebret gitu ya, supaya dia ngisi, sehingga nanti kepadatan yang dirasain si orang itu padat banget. Itu settingan kedua ya. Settingan kedua itu dipadetin energinya si orangnya, supaya anggaplah ada orang yang latihan itu nggak peka banget gitu. Minimal kalau energinya gede, padat, kan dia lebih gampang ngerasa. Itu yang bisa kita bantu sebagai pelatih. Kita bisa bantu mempertebal si energi di sekitar orang itu. Harapannya jadi kerasa. Karena kalau masalah ngerasain kepekaannya kan gimana orangnya, itu mah udah kita nggak bisa utak-atik. Tapi energi sekitar orangnya kita bisa setting. Nah, inilah yang nanti teman-teman rasakan sebagai kok ada tolakan ya, lebih padat ya. Nah, itu sebetulnya energi itu. Gitu ya. Ketiga adalah yang ini
3 itu rata-rata kalau memang diperlukan. Jadi misalkan nih kita liatin kan, kalau teman-teman ngeliat, kalau saya ngelatih kan suka swipe ya, kiri-kiri ini diliatin satu-satu gitu ya. Nanti kan suka kerasa nih, ada kelihatan nih orang yang, aduh ini dikit lagi kerasa gitu ya. Maka orang itu spesifik ditembak sama kita. Itu mah ditembak aja. Tembak dorong, brek, supaya si kepadatannya tiba-tiba meningkat. Jadi kalau ada perubahan kepadatan itu biasanya lebih gampang kerasa dibandingin gini. Dibandingin padat terus, itu beda dengan lemes terus tiba-tiba padat jebret gitu. Itu akan lebih mudah kerasa ketika ada perubahan kepadatan. Maka kalau orang-orang yang lagi swipe itu, yang saya lagi lihat di ini biasanya, kan saya suka bilang, Kang siap Kang, dibantuin langsung jebret. Saya sebut namanya, saya jelas ngomong ke orangnya, saya jelas nembak ke situ. Misalkan biasanya pas lagi dorong tiba-tiba ya udah, Kang lawan Kang, karena saya juga ngedorong kan gitu ya. Udah kita dorong-dorongan aja gitu. Semudah itu latihan via Zoom online. Jadi sama aja kayak kita hadap-hadapan. Jadi saling dorongnya ini yang nanti akan ngebantu teman-teman untuk lebih cepat ngerasain. Nah, ini 3 settingan standar ketika kita ngelatih online gitu ya. Atau offline juga lebih gampang lagi. Kalau offline kan settingan di punggungnya bisa ditembak langsung ya, bisa tempel langsung gitu ya. Jadi saya ulang lagi, satu settingan yang standarnya adalah di tulang punggung bikinlah titik-titik satelit yang nanti kalau dia nyalurin, dia nyambung sendiri. Ya, kalau dia nyalurin nggak bener nggak apa-apa, nggak nyambung dong, ya nggak apa-apa, itu kan hasil dia sendiri. Biarin dia ngerasain ketika on-nya gitu. Jadi dia juga harus ada usaha gitu. Ini setitik-titik di punggung. Yang kedua adalah kepadatan energi di sekitar tubuhnya. Itu kita bantuin. Ketiga adalah tergantung kasus masing-masing gitu ya. Kalau emang perlu dorong tembak gitu ya. Gitu. Nah, ini 3 settingan standar yang saya biasa lakuin kalau melatih. Ditambah otomatis yang pituitari. Jadi kalau teman-teman berlatih di XHI, biasanya dari nafas pertama itu udah tuh, kalau dirasa-ras jangan gitulah. Sekarang teman-teman cobain aja, rasain di tengah-tengah antara alis. Pasti udah ada yang neken tuh, teng udah pasti itu. Apalagi pas latihan mah pasti pituitari itu, kalau teman-teman fokus ke pituitari aja, pasti akan terasa tekanan yang dahsyat. Kenapa begitu? Karena memang settingan yang terakhir, yang keempat itu adalah kita udah nyetingin gimana caranya ketika berlatih otomatis nyalurin ke pituitari gitu. Kenapa? Karena pada endingnya kita pengen teman-teman, kalau bahasa XI mah kan ngimplengnya jalan gitu ya, kepekaannya jalan gitu. Maka pituitari adalah hal yang wajib, organ yang wajib untuk disalurkan. Cuman kita nggak menyalurkan dengan secara spesifik, yuk 5 menit salurin ke pituitari, nggak gitu ya. Nah, kenapa? Karena udah disetting. Teman-teman mau latihan apapun pasti pituitari kena salur gitu. Terus pasti gitu. Jadi semakin kita berlatih, harusnya metafisiknya, kepekaannya juga makin meningkat secara otomatis. Gitu. Itu mungkin sedikit tentang rahasia ini. Kalau kurang jelas tanyain lagi ya. Oke. Next, tadi siapa ya? Kang Indra gitu ya? Kalau kurang jelas boleh tanya lagi, teman-teman, siapapun boleh ngobrol. Kita ini ada timernya ya. Masih ada lah 15 menit lagi lah. Seru nih bagi-bagi rahasia. Supaya teman-teman bisa ngelatih lah lebih efektif gitu ya. Kan kita belajar dari mana aja ya. Supaya kita improve gitu ya. Kan kewajiban teman-teman nih nanti setelah dapat tips-tips dari saya, kan nemuin tips sendiri yang nanti akan diterapkan pada komunitas latihannya masing-masing. Kang Hari Leo, allow to speak. Oke, boleh Kang? Silakan. Boleh Kang Hari? Belum? Halo Kang. Oke, habis ini Kang Atep ya. Tapi nanti Kang Atep harus wave lagi. Oke, boleh Kang Hari Leo, boleh? Gimana? Nah, saya mau tanya, ini kan saya sekarang walaupun tidak latihan nafas itu, kadang di perut itu keluar sendiri hawa panasnya gitu loh. Berputar seperti berlawanan arah jarum jam, kerasa banget. Nice.
Nah, terus tapi makin kesini makin sering gitu loh Kang. Jadi ibaratnya kalau saya coba latihan, nanti pas nggak latihan malah muncul sendiri gitu loh hawa panasnya. Terus pertanyaan pertama ya, itu apakah nggak apa-apa? Terus pertanyaan kedua, ketika saya coba salurkan ke 7 titik di tulang belakang, itu kayak bukan sekedar panas lagi ya, kayak kesemutan gitu loh. Jadi kayak mata saya tuh kayak micing sendiri saking kerasanya, bukan sekedar sensasi aja tapi kayak nyata gitu loh. Itu kenapa ya Kang? Itu aja, terima kasih Kang Sari. Siap. Ini pertanyaan yang bikin orang yang dengernya mupeng ya, kepengen. Oke, teman-teman sekalian, ini pertanyaan bagus ya. Oke. Tiap orang punya si badan masing-masing, terus selama hidupnya gitu ya, terekspos dengan segala macam stimulan yang beda-beda juga gitu ya, sehingga pasti efek dari latihan itu beda-beda. Nah, pada dasarnya yang kita inginkan gitu ya adalah energi yang kuat banget dan terkendali. Sorry, saya ulangi ya. Energinya kuat, terkendali, dan konstan. Konstan itu penting deh. Ya. 1 kuat, 2 terkendali, 3 konstan. Gitu. Itulah yang kita capai dari latihan. Misalkan Kang, saya udah ini ternyata kerasa banget nih. Energi powerful. Oke, berarti mana yang harus kita latih? Terkendalinya kah atau konstannya? Maka latihan akan membantu di sisi itu. Gitu ya. Pada akhirnya manapun kita mulainya, sekarang saya mulainya dari pengendaliannya, energinya belum gede tapi dipindah-pindahin tuh kerasa jelas gitu ya. Itu oke. Nanti yang dikejar adalah kuat sama konstannya gitu ya. Atau Kang, saya tuh sebetulnya power kuat, kerasa banget, gede, panas gitu. Udah bisa dipilih tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Berarti konstannya yang harus dilatih. Karena sebuah latihan itu tadi membentuk tiga kesatuan itu ya, antara powernya, terus pengendaliannya sama konstannya. Nah, pertanyaannya tadi kan Kang kalau tiba-tiba muncul sendiri di perut apa-apa atau enggak? Oh ya enggak apa-apa, berarti udah bagus. Tinggal ketika muncul dia harus nurut sama kita. Disimpan mau, dipindahin mau. Nah, disitulah nanti berarti begitu muncul, tek, teman-teman harus atau olah nafas, mau dikemanain dulu gitu ya, baru simpan lagi. Nah, itu mungkin kalau kasus Kang Harileo seperti itu. Terus Kang, saya pertanyaan kedua adalah saya nyalurin ke 7 titik di tulang punggung. Itu bukan panas lagi sampai kesemutan. Normal atau enggak, apa-apa atau enggak gitu ya. Saya pikir itu sangat normal. Gini, teman-teman sekalian. Nah, ini saya ngobrol hawa panas deh. Ini ya. Kan kita selalu bilang kalau latihan itu mulai dari yang sangat nyata buat kita. Kalau saya ngomong ke teman-teman yang baru latihan, rasakan hawa panas itu sebuah yang abstrak buat teman-teman yang baru latihan. Hawa panas kayak gimana nggak tahu kan gitu. Kalau saya ngobrol, rasakan bola energi di telapak tangan misalkan. Kalau buat orang yang baru latihan mah kan apa bola energi nggak tahu. Akhirnya pikirannya nyari-nyari kemana aja. Makanya orang-orang yang baru selalu mulai dari rasakan gesekan udara di sela-sela jari. Karena udara ada, gesekan pasti kerasa. Kan gitu. Ini nyata buat dia. Dari yang nyata itu nanti dia progressing sendiri sampai ke titik hawa panas segala macam. Kan gitu. Nah, ketika kita ngobrol hawa panas, kita harus bedain nih. Hawa panas dengan hawa panas yang hasil latihan dengan hangat-hangat gitu. Kadang-kadang kalau kita nyalut set ke telapak tangan, tiba-tiba telapak tangannya jadi hangat. Zas gitu. Nah, itu hawa hangat. Yang kita kejar panas. Nah, yang panas tuh kayak gimana? Dia bisa ngumpul bulatnya jelas. Gitu ya. Kalau dia nyebar, berarti dia belum termasuk kategori hawa panas. Maka kita harus masih ulik dulu sih tekanan bola segala macam. Sampai nanti dia keluar titiknya kayak jelas. Gitu ya. Jelas banget perbedaan antar. Kalau dulu saya nanya ke konsultasi ke pelatih saya itu sampai kerasa, saya nggak tahu ya, teman-teman kan mungkin pada tua juga ya. Tahu obat nyamuk bakar kan ya? Nah, atau rokok deh. Kayak panas api obat nyamuk atau rokok yang dideketin gitu. Jelas gitu sih titiknya. Makin titik makin bagus. Makin kecil makin bagus. Berarti fokus kita makin dahsyat. Awalnya mungkin biasanya gede, mungkin kecil-kecil, ya sampai akhirnya titik gitu. Nah, itulah yang kita kejar. Nah, titik ini yang bisa gerak-gerak
terkendali ya, terkendali, dan terus-terusan ada, konstan. Nah, itulah yang emang kita kejar. Nah, kalau dalam kasus yang tadi dikonsultasiin, udah seperti itu udah bagus banget, Kang. Memang seperti itu. Jadi latihan itu memang tidak nyaman. Saya waktu dulu konsultasi, Kang, gini, ada latihan yang enak, nyaman gitu ya, tapi ya basically ya kurang efektif sih. Latihan itu sampai nyalurin itu sampai memang nggak nyaman, karena panas itu nggak nyaman kan gitu. Apalagi di awal-awal ya, karena kita baru adaptasi. Nah ini Kang, kuncinya adalah dalam kasus Akang berarti Akang badannya sedang beradaptasi, belum adaptasi banget. Sehingga nanti penyalurannya itu kalau udah adaptasi udah biasa. Kayak gini, panas level 10 awalnya berat, tapi nanti kita akan terbiasa panas level 10 kayak nggak panas, kayak nanti ada fase latihan kok kayak biasa aja gitu. Cuman padat doang kerasanya. Nanti kita latihan lagi jadi panas level 15. Ketika dari 10 ke 15 itu baru tuh kerasa panas lagi. Tapi nanti kalau badan udah adaptasi di 15, biasa lagi. Nah, latihan tuh kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah latihan lama, jangan bingung kok tiba-tiba dulu ya kalau saya latihan gini tuh udah keringetan segala macam, udah susah gitu. Kok sekarang gini tuh nggak ada rasanya gitu. Bukan berarti kualitas latihan menurun, tapi badannya sudah adaptasi, artinya kita sudah siap buat latihan yang intensitasnya lebih dahsyat. Kira-kira gitu. Semoga menjawab gitu ya. Oke. Kalau kurang jelas tanyain lagi. Terus tadi Kang Atep kalau nggak salah ya. Coba Kang Atep melambai lagi coba. Soalnya kalau udah berapa menit nggak melambai dia hilang gitu. Oke. Oh, ya, sok Kang Atep boleh. Kalau yang kurang jelas bisa tanya lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kang Atep, enggak silakan. Izin bertanya, Kang. Masalah Boleh. ngulik, Kang. Ngulik, oke. Ketika kita ngulik gerakan dan napas, apa ada aturan khusus, Kang? Misalkan saat iya. napas dada harus saat tangan mendorong gitu. Terus napas diafragma saat tangan sudah posisi statis gitu. Atau bagaimana, Kang? Ini pertanyaan bagus, materi-materi latihan kemarin ya. Ya. Oke. Terima kasih, Kang. Gini Kang, siap. Ini pertanyaan bagus banget ini. Ini kalau zaman dulu saya dihujat ini kalau ini. Oke, jadi Kang, kalau zaman dulu banget, teman-teman yang dulu di Hikmatul Iman ya, kalau teman-teman basicnya perguruan lain, saya kurang tahu. Tapi kalau dulu teman-teman di Hikmatul Iman, dulu kan ada pakem ya. Nafas angin, jurus angin tuh harus nafas dada, nggak boleh nafas diafragma, kan gitu. Itu kalau salah nafas, angin 12 misalkan salah nafas, angin 7 salah nafas, itu dihujatnya luar biasa. Padahal pada saat itu kita juga, energi juga nggak kerasa-kerasa amat gitu ya. Jadi, tapi kan karena kita taat pakem waktu dulu ya saling menghujat lah zaman dulu. Nah, teman sekalian, dan kalau teman-teman cermati, latihan di XHI lah gitu ya, itu banyak memutarbalikkan apa yang dulu kita anggap sebagai sesuatu yang tabu lah gitu ya. Salah satunya adalah nafas. Kita sering banget latihan gerakan angin 1 tapi pakai nafas diafragma kan gitu ya, dan teman-temannya. Nah, terus kan gimana patokannya gitu? Gimana patokannya? Nah, kita balik ke fungsi sebetulnya ini kompleks ya. Gini, boleh nggak gerakan angin 1 pakai nafas dada? Boleh jelas. Gerakan angin 1 yang dorong ke depan itu pakai nafas perut? Boleh nggak? Boleh. Kalau gerakannya pakai nafas diafragma, boleh nggak? Boleh sebetulnya. Nah, tapi nanti efeknya beda-beda gitu ya. Contoh gini. Nafas perut, maka saya kasih patokan si konsep nafasnya dulu ya, supaya nanti kebayang gitu, kalau nanti mau mengembangkan latihan mandiri. Nafas perut pada dasarnya adalah mengolah yang sudah ada dan namanya apa nih? Bukan mempertinggi, memantapkan kendali kita terhadap si ngerasain si energinya gitu. Jadi kalau kita melakukan gerakan angin 1 yang dorong cuman ke dada terus dorong ke depan dengan nafas perut,
maka satu, kita nggak nambah energi dengan drastis, nambah energi tapi nggak drastis banget gitu ya, nggak seperti nafas dada atau diafragma, tapi kita akan berfokus pada pengendaliannya tadi kan. Kita butuh kuat, terkendali, dan konstan. Maka pengendalian tadi gitu ya, konstannya tadi gitu, dan konstannya. Nah, itu yang kita latih, kita dapat ketika kita pakai nafas perut. Gerakannya boleh nggak sambil dorong? Boleh. Boleh nggak? Ya, sambil dorong pasti boleh. Kalau kita ngambil dengan nafas dada, itu dia akan fokus pada satu, nambah energi, tapi nggak sebanyak nafas diafragma. Yang kedua adalah membuka jalur sebetulnya. Jadi kan energi itu lewat jalur-jalur tertentu. Anggaplah kayak selang. Nah, selang ini akan lebih teraliri dengan dahsyat kalau kita pakai nafas dada. Maka ketika ngulik, teman-teman nanya dulu, yang saya butuhkan badan saat ini apa? Nyalurinnya kah? Atau ngerasainnya? Kan gitu ya. Sementara kalau nafas diafragma, dia fungsinya akan membesarkan si kapasitas energinya. Itu mah kalau kita tadinya punya 10, terus nafas diafragma bisa jadi 15 gitu. Bisa jadi 50. Melejit ya. Nah, sehingga dia akan menghasilkan energi yang besar banget. Pertanyaannya, nanti mau dialirin kemana, kesimpannya berapa? Makanya nafas diafragma ini, kalau teman-teman ingat latihan di XI itu baru dilatih ya tahun-tahun ini aja. Sebelumnya jarang banget kita masuk nafas diafragma, karena fokus kita adalah minimal kita bisa ngerasain dengan baik, nyimpen dengan baik, dan jalur-jalurnya udah kebuka, baru dikasih arus yang besar lah, kira-kira gitu. Tidak ngulik di diafragma dari awal, karena buat apa kita ngulik besar-besar terus nggak bisa disimpan? Buat apa besar-besar tapi akhirnya penyalurannya nggak benar, karena si jalurnya belum benar, gitu ya. Nah, patokannya kayak kemarin gimana Kang? Kok kena kalau patokannya gini, khusus yang nafas diafragma, gini, bukan hanya ya, saran nih ya, kalau hanya kan kayak patokan ya. Ini mah saran aja dari yang sesama berlatih lah. Saran saya adalah gerakan-gerakan yang ditunggu penyalurannya sampai ke posisi akhir itu hanya nafas diafragma. Nafas lain nyalurinnya ketika jalan sambil buang gitu. Tapi yang pas buangnya ditahan dulu sampai posisi air baru dibuka, itu si nafas diafragma. Karena di posisi yang kayak gitu kan kita ngejar ledakan. Kalau dia pakai nafas perut, udah jelas nafas perut nggak bisa ya, karena kan nggak ada nahan. Kalau kita pakai nafas dada, si letupannya nggak sebesar nafas diafragma. Sehingga ya efek nembaknya nggak akan sedahsyat ketika nafas diafragma. Bisa, tapi nggak seefektif kalau pakai nafas diafragma. Kita kan ceritanya mau memampatkan terus meledakan, jebret gitu. Nah, jebret yang dahsyat itu kalau pakai nafas diafragma. Makanya biasanya gerakan-gerakan yang ditunggu penyaluran sampai terakhir baru ditembakin gitu pakai nafas diafragma. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah buat menghasilkan ledakan. Ledakan buat apa? Ledakan itu nanti menghasilkan kekosongan energi di badan kita, yang itu akan cepat diisi sama energi yang lain, sehingga akhirnya kecepatan tembak, daya tembak kita akan meningkat gitu. Nah, gerakannya sekarang mau apa? Bebas. Nah, ini yang dahsyatnya. Dengan konsep ini gerakannya bebas. Teman-teman misalkan mau angin, misalkan ya, 4 gerakan dasar ya, yang kan buka, tutup, ke depan, terus ke atas, terus ke depan. Boleh nggak Kang itu pakai nafas diafragma terus ditunggu terakhir dihentak? Boleh. Tapi nanti efeknya adalah teman-teman, bukan tapi efeknya, sehingga efek dari latihan itu adalah kita tadi meledak-ledakin energi. Nah, terus yang harus kita pegang lagi nih, kalau kita sudah meledak-ledakan energi, pasti kita akan terpicu tuh energi keluar gede. Apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Mau nggak boleh tuh latihan, cuman latihan diafragma doang, begitu doang, nggak boleh kata saya. Ini bukan nggak boleh, saran saya lah. Jangan gitu, sayang. Karena ketika energi sudah tinggi, sudah dahsyat begitu, cepet-cepet bawa ke nafas dada supaya dia jalurnya memperbesar. Kan kalau nafas dada biasa kan jalur yang itu aja, ngebesarnya tuh nggak terlalu cepet ya. Tapi kalau udah dahsyat gitu, cepet-cepet bawa ke nafas dada supaya memperbesar jalurnya cepat. Setelah latihan, simpan ke perut, kan gitu ya. Kang, boleh nggak misalkan saya gerakan angin 1, misalkan tarik, tahan, buang ke depan gitu ya. 1 kali nafas dada,
terus nafas diafragma, nafas ketiga dada, nafas keempat diafragma, begitu putar-putar. Boleh. Karena itu akan menghasilkan tadi meledak besar, salurin, meledak besar, salurin, meledak besar, salurin. Yang nggak boleh gitu ya. Yang nggak boleh nih, saya mungkin kalau dibilang yang nggak boleh cuma satu sih. Yang nggak boleh adalah lupa awal perut, akhir perut. Itu nggak boleh, kata saya. Kenapa? Ada dua alasannya. Satu, berarti hampir banyak buang-buang energi, hasil energinya banyak yang terbuang, karena nggak disimpan dengan baik. Yang kedua, yang bisa sedikit fatalnya, bukan fatal ya, energi level kita mah ya segitu-gitunya lah ya. Kita kan bukan orang sakti juga, ya oke lah, ya paling gimana sih efeknya kan gitu ya. Tapi pada dasarnya ketika kita tidak menyimpan dengan baik, energi itu akan tersimpan di bagian tubuh yang tidak seharusnya, misalkan masih nempel di pundak misalkan. Kalau dia lama di pundak, itu biasanya nanti pegel, nanti kadang-kadang cedera atau apa. Nah, itu biasa terjadi kalau kita nyimpennya nggak benar. Maka simpanlah energi ini dengan benar. Bersiap-siap kalau nanti teman-teman energinya besar. Kalau energinya besar kan nyimpan terlalu lama dengan tidak diniatkan kan itu punya efek samping lah gitu ya. Itu mungkin teman-teman tentang ini pertanyaan bagus banget ini. Ya. Intinya jadi bisa diulik gimana-gimananya. Patokannya cuma tadi ya, awal harus perut, akhir harus perut. Sisanya ingat-ingat fungsi nafas ini. Ini kan direkam ya. Jadi nanti ini kan ada rekamannya, nanti direkam lagi, dicatat deh gitu ya. Jadi benar-benar terbuka gitu ya peluang buat nguliknya gitu ya. Oke, mungkin teman-teman sekalian ada satu pertanyaan lagi mungkin. Kesempatan terakhir deh. Udah 1 jam nih kita, alhamdulillah. Saya pikir bakal gak banyak yang nanya, tapi pertanyaan bagus-bagus ini. Ada yang mau nanya satu lagi mungkin teman-teman sekalian? Nambah pertanyaan kan dikit kan? Oh boleh, siap, boleh. Ya terkait dengan yang tadi yang baru Kang terangin. Kalau dulu kan, kalau saya nggak salah ya Kang, kalau menyalurkannya ke dalam kan pakai di saat menahan gitu Kang, diafragma menahan, baru disalurkan ke kepala misalnya gitu. Itu juga gitu. baku kan enggak gitu Kang? Itu nyalurin pas nahan. Iya. Itu apa itu baku emang kayak gitu atau takut salah gitu Kang? Soalnya kayak yang sekarang kan kayak kita nyalur-nyalur ke tulang punggung di jurnal astral kan, terus-terusan malah gitu Kang. Waktu pakai nafas perut oke lah, lancar, tapi kalau misal mau pakai dada atau diafragma nih waktu nyalurnya ditahan atau gimana gitu. Oke, siap. Oke, siap. Nah, gini Kang, ini pertanyaan bagus lagi nih. Soalnya ini kita dapatnya dari praktek sih. Oke, gini Kang. Ada patokan dasar. Patokan dasar ini bisa dimodif gitu ya, tapi ini patokan dasar ini gitu ya, supaya kita ngerti dulu pemikiran dasar penyaluran. Kalau zaman dulu ya, kan kita kita penyaluran dasarnya itu adalah bolak-balik. Jadi contoh ya, gerakan angin 1, gerakan pertama, pas tarik hawa di dada, tahan. Pas tahan apa yang dilakukan? Pas tahan itu kita udah niatin mau ke tangan. Jadi sebelum dia menyalur, kita tuh udah kayak ngebukain, kamu bakal ke sini loh gitu ya. Dia belum ke sana tapi kamu bakal ke sini. Nah, itulah yang dilakukan ketika tahan nafas. Pas buang barulah si kerannya dibuka, set, dari gerakan pertama ngebuang dia udah baru nyalur. Nah, pas tarik dia balik lagi kan gitu ya. Jadi kita akan yang teman-teman dulu latihan di HI di Hikmatul Iman pasti refleksnya adalah pas tarik balik lagi kan gitu ya. Nggak ada tuh yang disimpan terus di depan terus-terusan di titik itu gitu ya. Itu patokan yang memang standar zaman dulu. Jadi wajar kalau kita punya kebingungan gitu ya. Jadi patokan zaman dulu adalah tarik itu selalu dibalikin ke titik asal, entah itu perut, dada atau ulu hati ya kalau diafragma. Terus pas tahan dia itu memikirkan gitu ya, memprogram mau kemana si energi ini, atau biasanya dirasain putarannya, baru pas buang disalurkan ke titiknya. Jadi selalu bolak-balik bikin si putaran itu gitu. Nah,
Terus gimana dengan yang sekarang kita latih gitu ya kan, kadang-kadang kita nggak ngobrol jurnal asal deh, ngobrol yang SAI ya kan, teman-teman suka di tangan terus di tangan, tarik tahan buang di tangan, tarik tahan buang di tangan, nggak dibalik-balikin gitu ya. Nah, penyaluran yang kita latih itu kan sebetulnya ya menurut saya zaman dulu itu dikasih yang aman menurut saya. Karena bayangin kalau zaman dulu itu kan si metode latihan akan tersebar oleh keribuan orang ya. Zaman dulu kan kita mungkin ratus ribu orang gitu ya. Sehingga saya pikir dulu guru utama kita ngasih yang aman gitu ya. Ya, karena ya tadi yang paling aman sih ya bolak-balik gitu. Bolak-balik sehingga nanti kebentuk siklusnya. Kedua, nggak akan ada yang energi gede banget di satu titik. Takutnya saya pikir kalau dilakukan di pooling di satu titik, bisa jadi ada orang yang berbakat tiba-tiba energinya gede, bisa kejadian yang tidak diinginkan lah kita gitu. Nah, itu mungkin alasan ya, mungkin alasan kenapa dulu latihannya nafas segitiga dan disikluskan seperti itu. Nah, kita sebetulnya kalau sekarang tanya patokannya gimana kan kalau ngelatih? Nah, ingat bahwa kita bisa pooling di satu titik seperti ketika pas nerapi. Patokannya lihat pas nerapi aja. Kalau kita nerapi, kan kita bikin bola energi, terus tempelin, dan itu kan terus-terusan kita nyalurin kan ya. Bukan nyalurin ya, kita arahnya kan satu arah, sampai si pasien ini tidak nyerap lagi. Kan nggak buang gitu ya, terus ditarik lagi sama kita, kan nggak diyoyo gitu kan. Terus gitu. Nah, ini yang kita pakai pada latihan yang memang secara khusus mau mengejar ke titik-titik tertentu. Jadi memang pas tarik tahan buang terus aja di titik itu. Nah, itu yang kita lakukan Kang. Jadi bisa banget tarik tahan buang di satu titik. Nah, pertanyaan berikutnya gimana cara menyalurkan ke satu titik itu? Persis yang kita lakukan ketika yang tadi pas lagi tahan nafas, yaitu kita memikirkan mau di titik itu dan fokus di titik itu. Jadi nafas nanti akhirnya kan segini ya. Nah, ini sebetulnya rahasia juga nih. Takut. Ya, bukan rahasia sih. Mungkin nggak banyak orang yang tahu ini. Teman-teman sekalian, yang namanya olah energi itu nanti-nantinya ya, bukan saat ini ya, kan kita anggapnya kita masih cupu lah, masih belajar. Nanti-nantinya adalah memindah-mindahkan si hawa panas itu. Kalau kita bisa memindah-mindahkan hawa panas itu, maka nafas itu udah jadi bukan prioritas. Prioritasnya adalah memindah-mindahkan panas. Itu latihan hawa panas begitu. Karena kita itu pada tahap pemula, maka awalnya harus pakai nafas. Untuk apa? Untuk si hawa panasnya kerasa. Nanti mah kalau hawa panasnya udah kerasa, konstan dan terkendali, bisa gerak-gerak, nggak pakai nafas lagi. Hampir sama dengan apa yang kita rasakan ketika kita sekarang nerapi. Nerapi sekarang nggak pakai napas lagi. Kalau buat kita yang udah biasa ya. Karena kita harus fokus pada energinya. Maka ketika latihan hawa panas, maka fokuslah pada hawa panasnya. Nafas mah udah bukan prioritas lagi. Itu alat bantu kalau kita ngecor, kalau bangunan ya, ngecor itu udah backcastingnya lah gitu ya. Si bambu, kayu segala macamnya buat membentuk si strukturnya. Tapi setelah struktur terbentuk, backcasting ini udah nggak terlalu diperlukan lagi. Itu sebetulnya yang menurut saya pribadi ya, akan kejadian dalam beberapa tahun yang akan datang adalah mungkin latihan hawa panas itu langsung aja pindah ke pindah kemana gitu. Kayaknya nanti begitu si ini. Cuman ya saya nggak tahu ya kalau pada saat sekarang sih tetap kayaknya orang tetap butuh olah nafas dulu ya untuk kesananya. Tapi nanti saya nggak tahu nih generasi anak-anak kita atau cucu-cucu kita mungkin emang udah settingannya dari lahir udah tinggal konsentrasi hawa panas ngumpul kerasa banget, ya mungkin udah nggak lagi pakai olah nafas lagi saya pikir. Tinggal dia melancarkan ya tinggal salurin ke sana, melancarkan mungkin larinya kayak gimana. Nah, jadi balik ke pertanyaan Kang Riza, Kang sebetulnya kalau nyalurin sekarang tuh kayak gimana? Nyalurin itu bisa dilakukan ketika tarik, tahan maupun buang. Yang harus jadi patokan adalah setelah berarti tetap harus nafas perut lagi. Itu mah nggak bisa ditawar menurut saya. Ya,
Jadi saya ulang lagi, latihan itu penyaluran bisa pas tarik, tahan, ataupun buang. Gimana cara menyalurkan adalah dengan menaruh fokus kita di titik itu. Ketika makin kita fokus di titik itu, kita kadang-kadang lupa sama nafas. Udah nggak apa-apa. Kalau udah lupa nafasnya karena kita fokus, maka itu sudah benar. Kadang-kadang orang suka bulak-balik nih, cek tak tak udah pas gitu ya. Terus oh iya nafas saya lupa nih, nggak buang sampai habis kan gitu ya. Buang sampai habis segala macam itu adalah tahap pertama sebetulnya dalam berlatih, karena kita pengen ngerasain hawa panas dengan lebih cepat. Makanya kita edan-edanan tuh ngatur nafas segala macam. Sampai disiplin segala macam, si kunci tadi yang 3 supaya hawa panasnya udah keras. Kalau udah hawa panas mah udah yang ini mah bisa di prioritas nomor 2 kan lah kira-kira gitu ya. Nah jadi balik lagi tergantung pas latihan itu lagi apa. Kalau kita latihan XHI misalkan yang online memang full pakai gerakan, emang kan XHI kan buat pemula ya, dari dulu juga dibilang ini mah buat pemula gitu. Maka otomatis di situ mah udah nggak usah mikirin macam-macam, udah disiplin aja gitu. Kita geder segala macam ya, nanti kalau sudah ketika latihan di JA misalkan, saya pikir kalau anak kita ya, yang bukan anak kita yang di XHI kalau latihan JA suruh ngerasain ke tulang punggung mah udah enak sih, karena ya udah modalnya udah ada gitu, tinggal menaruh fokus doang. Energi hawa panasnya mah udah dibangun pas lagi Senin Kamis kan gitu. Lagi latihan JA mah ya udah tinggal ngerasain kan gitu. Yang jadi concern kita adalah kalau teman-teman yang ikutan JA nggak punya basic olah nafas, bisa ikutan JA, pasti bisa karena sangat terbantu. Tinggal nanti kalau dia mau ngembangin ke hawa panas, dia suka bingung-bingung tuh kadang-kadang, hawa panas tuh apa, baru dengar kan gitu ya. Nah yang gitu-gitu yang menjadi PR buat kami yang di JA, untuk kita lah yang di JA buat ngebantu pemahamannya supaya bisa kan gitu. Nanti saya pikir kalau kita lihat JA itu anak-anak kalau yang masuknya memang tanpa basic olah nafas, kan pada akhirnya akan olah nafas juga pada akhirnya gitu ya. Cuman dibalik, XAI mah olah nafas dulu baru JA. Ada orang yang JA dulu, ngerasain dulu, baru nanti akhirnya dia olah nafas juga kan gitu. Nanti dia akan juga ngalamin harus nafas disiplin kalau mau hawa panasnya kuat. Nah setelah hawa panasnya kuat, titiknya jelas, barulah hawa panas jadi si nafasnya jadi bukan prioritas lagi lah kira-kira gitu. Semoga kebayang ya. Jadi latihan itu jangan dianggap jadi nih, saya berharap teman-teman bisa ngelihat bahwa latihan itu nggak saklek gitu. Si nafas bisa gini, bisa gini, bisa gini, tergantung fase-fase. Karena kita ada fase-fase latihan. Fase pemula beda dengan yang menengah, yang buat yang udah advance beda lagi gitu. Aturannya udah beda gitu. Aturan udah beda. Nah, yang kita harus jaga adalah kita paham bahwa ada fase-fase itu dan kita berlatih sesuai fase kita. Yang repot itu kalau kita pakai dalil fase advance gitu ya, dipakai dalil di fase pemula, nanti nggak nyambung. Misalkan fase advance gini, yang penting fokus di hawa panas, nafas prioritas kedua, itu kan fase advance. Nah kalau dalil ini dipakai di awal-awal, apa yang terjadi adalah kalau pemula banget menerapkan nafas prioritas kedua, ya nggak akan hadir hawa panasnya, nggak akan secepat yang kita harapkan gitu. Jadi ingat ini kayak ada kelas-kelas gitu, aturannya beda-beda, fasenya beda-beda, aturannya beda-beda. Kita harus cermat kita ada di fase mana dan aturan mana yang harus bisa kita pakai. Contoh, kalau XHI di awal-awal, udah latihan tuh patokan aja yang gerakan dasar, yang 4 gerakan dasar, yang pola yang udah kita videokan itu, udah itu aja yang digeder gitu. Tapi kalau udah advance, apakah kita harus mau latihan sepanjang itu? Enggak kan gitu. Tinggal ambil cuplik segala macam udah jadi kan gitu. Nah cuman kan di fase awal nggak, kalau kita langsung main cuplik-cuplik begitu kan orang-orang jadi guidance-nya, rel guide-nya jadi kacau balau kan gitu. Sehingga dia tidak bisa mencapai apa yang teman-teman di XHI awal capai. Bahwa kita bisa pada fase ini karena dulu menjalani fase 1, fase 2 gitu ya. Maka teman-teman yang di fase 1, fase 2 kita harus kasih kesempatan untuk berproses. Kalau dulu kita bisa ngerasain dahsyatnya dengan cepat,
mereka pun pasti bisa ngerasain dahsyatnya dengan cepat kalau ngikuti proses yang sama. Nah, problemnya adalah sekarang kan, bukan problem ya, tantangannya di XAI-nya sendiri, fasenya udah macam-macam kan gitu ya. Nah, dan yang saya senang adalah teman-teman bisa, saya amati banget gitu ya di grup, teman-teman bisa menempatkan gitu ya. Intinya gini, kalau kita senior nih, anggaplah kalau SMA nih, kita kelas 3 nih, biarin teman-teman yang kelas 1-nya berproses bersusah-susah payah dulu, mencapai yang apa yang emang dia harus dapat sebelum nanti akhirnya dia jadi kelas 3 juga kan gitu. Itu kadang-kadang kan suka ada orang-orang yang ini ya, gini aja gitu. Mungkin niatnya baik gitu ya. Cuman akhirnya anak-anaknya nggak berproses. Jadi kayak kita mau, kalau dulu saya suka ini kan dulu punya ayam ya. Ayamnya si anak ayam ini mau lahir nih. Karena kita pengen bantu, kita bukain si cangkangnya. Pada akhirnya dia nggak berproses seharusnya gitu ya. Malah jadi anak ayamnya perutnya lah yang harusnya dia kempes jadi nggak kempes kan gitu ya. Jadi lahir apa ya berproses aja intinya. Malah biarkan teman-teman adik-adik, bukan adik-adik ya, biarin semua itu berproses sesuai relnya, kita support mereka, tapi jangan ngebantu berlebihan sehingga dia melewati satu proses gitu lah, kira-kira gitu. Oke, mungkin teman-teman semoga kebayang ya. Ini panjang lebar nih. Kalau saya memang kalau ditanya jadi panjang lebar. Nah, ini yang nggak bisa kita dapat kalau latihan ya. Latihan kan pasti cuma sedikit gitu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Teman-teman juga pasti udah capek. Nggak mungkin nanya. Mungkin pertanyaan udah lupa dan teman-temannya. Nah, saya harap dari diskusi hari ini kita mendapatkan sesuatu. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyain, itu kita buka podcast nanti. Telah dijadwalin lah. Kalau menurut teman-teman ini penting ya, kita adain jadwal khusus. Kalau podcast kayak gini sebetulnya karena nggak pakai kuota banyak gitu ya saya. Jadi sebenarnya kalaupun di luar kota saya bisa gitu. Jadi oke deh kita adain, kita jadwalin gitu ya. Semoga dengan begini pemahaman teman-teman juga makin, pemahaman saya gini. Ini adalah kesempatan saya membagikan perspektif saya. Semoga perspektif ini bisa dipahami, digabung sama perspektif teman-teman sehingga teman-teman bisa mengembangkan warna sendiri ketika nanti ngajarin suatu saat ngajarin ke yang lain tentang olah napas ini. Karena saya yakin sekian banyak yang di XHI tetap di grup ya pasti karena mendapatkan manfaat ya. Ya kan makin banyak yang dapat manfaat lewat kita kan, semoga lah jadi amal jariah. Jadi ya saya sih berharap teman-teman bisa meneruskan gitu ya amal jariah ini ke generasi berikutnya tadi, supaya sugan suatu saat saya nggak ada, ini masih tetap bisa berjalan dengan baik lah gitu ya. Itu mungkin penutup hari ini. Tadi ya kalau yang belum ada pertanyaan segala macam ditulis dulu, nanti kita pada kesempatan podcast berikutnya. Saya tahu kalau ditulis di grup kayaknya juga dijawab di grup mah nggak puas gitu ya, karena nggak bisa panjang lebar. Ditulis deh buat podcast berikutnya, kita akan jadikan agenda rutin. Terima kasih. Kalau nggak salah ini di-record, jadi kalau teman-teman merasa ini, ini bagus, bisa di-share ke yang lain. Semoga juga bisa menjadi jalan orang lain untuk mendapatkan jawaban yang dicari-cari selama ini. Mungkin itu dulu podcast kali ini, kita akhiri dengan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Dan doa akhir majelis, astagfirullah. Nuhun, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gimana ini matiinnya?